Halo semuanya. Kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu petualangan Asterix yang paling ikonik. Sebuah kisah tentang kecerdikan, persahabatan, dan tentunya perlawanan yang dikemas dalam perjalanan keliling Galia. Oke, jadi bayangin ya, kita mundur jauh ke tahun 50 sebelum Masehi. Di zaman itu, Kekaisaran Romawi praktis sudah menguasai seluruh wilayah Galia. Ya, hampir seluruhnya sih. Soalnya ada satu desa kecil yang isinya orang-orang Galia yang keras kepala yang masih aja terus melawan. Nah, siapa aja sih para jagoan di balik perlawanan yang luar biasa ini? Yuk kita kenalan sama tokoh-tokoh utamanya. Pertama, jelas ada Asterix. Badannya emang boleh kecil, tapi otaknya itu loh encer banget. Dalam situasi apapun, kecerdikannya itu jadi senjata paling ampuh buat ngakalin para legiun Romawi. Terus ada Obelix, sobat kentalnya Asterix, yang waktu bayi nggak sengaja kecebur ke kuali ramuan ajaib. Hasilnya, dia jadi punya kekuatan super permanen. Hobinya dalam hidup cuma dua, menghajar tentara Romawi sama makan babi panggang. Dan rahasia di balik kekuatan mereka semua adalah Panoramix, sang dukun desa. Dia inilah yang jago meracik ramuan ajaib yang bisa ngasih kekuatan super sementara buat para prajurit. Inilah kunci perlawanan mereka. Karena nggak pernah bisa naklukin desa ini, orang Romawi jadi makin frustrasi. Nah, rasa frustrasi inilah yang memicu sebuah kejadian yang jadi inti dari keseluruhan cerita. Sebuah taruhan yang nekat. Coba lihat deh. Di satu sisi, ada centurion Romawi yang udah pusing 7 keliling. Di sisi lain, itu dia, rencana pamungkas mereka. Bangun pagar kayu super besar buat ngepung dan mengisolasi desa itu total. Pikiran mereka, kalau nggak bisa dikalahin, ya udah kita kurung aja. Tapi ya, buat Asterix, pagar itu bukan penjara, malah tantangan. Dengan santainya, dia bilang ke komandan Romawi, kami orang Galia itu bebas. Kami bisa pergi kemanapun kami mau, kapanpun kami mau. Dan buat membuktikannya, dia ngajakin taruhan. Jadi, ini dia inti taruhannya. Simple tapi berani banget. Asterix dan Obelix bakal keliling Galia, persis di depan mata pasukan Romawi. Tugas mereka ngumpulin oleh-oleh khas dari berbagai kota, terus balik lagi ke desa buat bikin pesta besar sebagai bukti kebebasan mereka. Maka dimulailah perjalanan mereka. Dan ini bukan sekedar petualangan biasa ya. Anggap saja ini semacam tur kuliner simbolis, sebuah aksi pembangkangan yang enak. Oke, perjalanan dimulai. Perhentian besar pertama mereka adalah pusat keramaian Galia, kota yang kelak kita kenal sebagai Paris, Lutetia. Dan tebak apa yang mereka temukan di Lutetia? Sesuatu yang relate banget sama kita sekarang. Macet total. Ini nunjukin kalau pahlawan sekuat apapun tetap aja nggak bisa lolos dari masalah sehari-hari kayak macet kan? Perjalanan mereka berlanjut. Di kota Camarakum, dengan gesitnya, mereka berhasil dapatin makanan khas lokal. Pas banget waktu patroli Romawi lewat tanpa curiga sama sekali. Berikutnya, mereka mampir ke Durocortorum. Di sana, mereka dengan santai ngambil sebotol anggur lokal yang terkenal. Ingat, setiap oleh-oleh ini bukan cuma makanan, tapi juga kayak tamparan simbolis buat kekuasaan Romawi. Tentunya pasukan Romawi nggak tinggal diam dong. Mereka dikerahkan ke seluruh Galia buat menangkap dua pahlawan kita. Tapi ya gitu, Asterix dan Obelix selalu aja selangkah lebih di depan. Memang sih, ada satu momen mereka sempat tertangkap dan dijeblosin ke penjara. Tapi, apa itu bisa menghentikan mereka? Tentu saja enggak. Buat Obelix, tembok penjara itu cuma penghalang kecil yang bisa diberesin dengan sekali pukul. Nah, ini bagian paling jeniusnya menurut saya. Buat kabur dari kejaran, apa coba yang mereka lakukan? Mereka nyamar, terus numpang kereta pos resmi milik Romawi. Coba bayangin, pakai infrastruktur musuh buat lari dari musuh itu sendiri. Cerdas banget. Setelah keliling Galia dan ngumpulin semua bukti kemenangan mereka, Asterix dan Obelix akhirnya pulang. Dan momen kepulangan inilah yang membawa kita ke inti ceritanya. Makna sebenarnya di balik perjalanan mereka. Disinilah poin utamanya. Keranjang yang penuh makanan itu jauh lebih dari sekedar oleh-oleh. Setiap barang itu adalah trofi. Ini bukti nyata kalau mereka nggak bisa dikurung. Ini juga sebuah perayaan atas budaya Galia yang beragam, sekaligus ejekan buat kekuasaan Romawi. Dan yang terpenting, jadi inspirasi bagi siapapun yang menolak ditindas. Dan inilah dia, momen kepulangan mereka. Disambut kayak pahlawan, sambil bawa bukti kemenangan. Mereka udah membuktikan kalau semangat orang Galia sama seperti mereka, nggak akan pernah bisa dipagari atau dikurung.
Petualangan ini pun berakhir seperti biasa, dengan pesta pora besar-besaran di bawah bintang-bintang. Ini bukan sekedar pesta makan, ini adalah pesta kemerdekaan. Sebuah perayaan atas komunitas, ketangguhan, dan semangat perlawanan yang nggak bisa dipatahkan. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan menarik kan? Gimana bisa sebuah perjalanan sederhana buat ngumpulin makanan jadi simbol perlawanan yang begitu kuat? Ini nunjukin kalau perlawanan itu nggak melulu soal pertempuran besar. Terkadang, perlawanan bisa datang dari tindakan-tindakan kecil yang cerdas untuk menegaskan jati diri dan kebebasan.